Pernahkah kamu membayangkan masuk ke sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan, tempat di mana suara roda berangkar masih terdengar, meski tak ada siapapun di sana? Kali ini kita akan mengikuti kisah Ardi dan teman-temannya yang terjebak di rumah sakit itu dan mungkin tak pernah keluar lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Rumah sakit tua di kota lama. Ardi dan dua temannya, Fikri serta Lila, adalah mahasiswa jurnalistik yang suka membuat konten eksplorasi tempat angker. Suatu malam, mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah rumah sakit tua yang sudah 20 tahun terbengkalai. Bangunannya besar, berlumut, dan jendela-jendela pecah. Warga sekitar sudah sering memperingatkan bahwa banyak kejadian ganjil yang terjadi di sana, mulai dari suara bayi menangis hingga sosok suster yang mondar-mandir di lorong. Saat memasuki lorong utama, kamera mereka tiba-tiba mati, padahal baterai mereka terisi penuh. Hanya terdengar suara roda berangkar berdecit di kejauhan. Padahal rumah sakit itu kosong. Di ruang operasi lama, Ardi melihat pintu bergoyang sendiri, dan dari balik kaca yang buram tampak bayangan sosok perempuan berseragam suster. Namun, ketika pintu terbuka, wajah suster itu rata, tanpa mata, hidung, dan mulut. Lila yang melihat itu berteriak histeris, sementara Fikri mencoba merekam hal itu dengan layar ponselnya. Anehnya, di rekaman justru muncul sosok yang lebih jelas. Suster itu sedang mendorong berangkar berisi tubuh berlumuran darah. Mereka panik mencari jalan keluar, tetapi semua pintu sudah terkunci. Satu-satunya jalan adalah melewati ruang mayat di lantai bawah. Di sana, aroma formalin menyengat hidung dengan begitu kuat. Laci-laci tempat jenazah tersusun rapat, dan beberapa di antaranya bergetar sendiri seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Ardi menemukan kunci gerbang di atas meja otopsi berkarat, tapi sebelum mereka sempat kabur, salah satu laci terbuka dengan sendirinya, menampakkan jenazah yang matanya bergerak mengikuti mereka. Mereka berlari ke gerbang, namun setiap kali pintu hampir terbuka, mereka kembali ke lorong yang sama, seperti diputar balik. Tiba-tiba terdengar suara dokter tua. Pasien sudah siap, bawa ke ruang operasi. Lalu muncul beberapa sosok menyerupai dokter dan suster dengan wajah yang hancur, perlahan mendekat sambil membawa alat bedah yang berlumuran darah. Dan saat itulah Ardi menyadari, rumah sakit ini bukan sekedar bangunan kosong. Mereka sudah menjadi bagian dari pasien yang tak pernah keluar lagi. Tepat ketika Ardi dan teman-temannya dikepung oleh dokter dan suster tanpa wajah itu, terdengar sebuah langkah kaki dan suara kentongan yang dipukul bertalu-talu dari luar gedung. Tiba-tiba, semua sosok itu berhenti bergerak. Mereka menoleh bersamaan ke arah pintu, lalu lenyap perlahan seperti asap. Seorang kakek tua muncul dari arah pintu utama sambil membawa lentera minyak. "Kalian tolol, sudah dibilang jangan masuk malam Jumat ke area sini," katanya dengan suara serak. Ardi dan teman-temannya segera berlari menghampirinya. Kakek itu membawa mereka keluar melewati gerbang yang anehnya kini sudah tidak terkunci lagi. Di rumahnya yang sederhana,
kakek itu menceritakan kisah kelam rumah sakit tersebut. Bahwa dulu rumah sakit itu ditutup karena kasus perdagangan organ manusia. Para pasien miskin dijadikan bahan percobaan dan organnya dijual ke luar negeri. Banyak yang mati mengenaskan di ruang operasi dan ruang mayat. Namun, kabarnya roh mereka tidak pernah tenang, terutama para suster dan dokter yang ikut terbunuh dalam kerusuhan saat skandal itu terbongkar. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dianggap pasien baru dan tidak akan pernah bisa keluar, ujar sang kakek. Ardi merasa lega karena sudah keluar, tapi ketika ia melihat tangan kirinya ada bekas sayatan panjang seperti baru saja dijahit. Lila juga mengaku mendengar suara lirih di telinganya. Operasinya belum selesai. Sementara Fikri ketika memeriksa rekaman kamera HP, ia menemukan potongan video yang tidak pernah ia rekam. Mereka bertiga sedang terbaring di ruang operasi, dikelilingi oleh dokter dan suster tanpa wajah dengan tubuh yang penuh darah. Di malam berikutnya, Ardi bermimpi ia kembali berada di rumah sakit itu. Tetapi kali ini bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai pasien di ruang operasi. Ia bisa merasakan tubuhnya disayat, namun tak mampu untuk berteriak. Dan saat terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di kamar kos. Tapi di meja belajarnya ada sebuah kartu pasien lama dengan namanya tercetak di atasnya. Dan di bagian bawah kartu itu tertulis tanggal operasinya besok. Setelah kejadian kartu pasien itu, Fikri tiba-tiba menghilang begitu saja. Teleponnya tidak aktif, kosnya kosong, dan barang-barangnya tertinggal. Di meja kamarnya hanya ada secari kertas yang bertuliskan, "Aku harus kembali, mereka memanggilku." Ardi yang membaca itu panik setengah mati. Mereka mencari ke rumah kakek tua, tapi si kakek hanya berkata, "Kalau satu dari kalian sudah dipanggil, sulit untuk kembali lagi. Artinya tubuhnya sudah jadi milik mereka." Meski sudah diperingatkan, Ardi bersikeras untuk mencari Fikri. Ia dan Lila akhirnya kembali ke rumah sakit tua itu pada malam berikutnya. Kali ini, lorong rumah sakit itu tampak lebih hidup. Lampu-lampu menyala dengan redup. Terdengar ada suara pasien batuk, tangisan bayi, dan perawat yang berjalan cepat. Seolah mereka masuk ke rumah sakit yang masih beroperasi. Tapi semuanya terasa salah. Wajah pasien berlubang gelap, suster berjalan tanpa kaki, dan aroma darah segar bercampur formalin memenuhi udara. Di ruang operasi, mereka menemukan Fikri. Ia terbaring di atas meja, tubuhnya terbuka dengan bekas sayatan, namun ia masih hidup dan berbisik lirih, "Tolong, jangan biarkan mereka ambil jantungku." Sebelum Ardi sempat menolong, dokter tanpa wajah masuk sambil membawa pisau bedah besar. Suara berat bergema di ruangan itu. Pasien berikutnya, Ardi. Ardi terbangun di tempat tidur kosnya dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia mengira itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun, saat ia membuka bajunya, ia melihat bekas jahitan segar di dadanya. Di luar jendela, ia mendengar roda berangkar berdecit semakin dekat hingga berhenti tepat di depan pintunya. Kemudian terdengar ketukan 3 kali. Ketukan itu terdengar lagi. Ardi gemetar, meraih gagang pintu dengan tangan yang bergetar. Dan saat pintu dibuka, lorong kos berubah menjadi koridor rumah sakit tua. Di ujung lorong, ia melihat Fikri sedang mendorong brangkar.
Tapi ketika dipanggil, wajah Fikri menoleh, kosong, tanpa mata, hanya mulut yang berbisik. Giliranku sudah selesai, sekarang giliranmu. Ardi berlari ke arah luar, tapi langkahnya membawanya masuk ke dalam ruang administrasi rumah sakit. Di atas meja, ia menemukan sebuah arsip kuno. Ketika dibuka, matanya terbelalak. Ada daftar pasien dengan nama-nama yang masih hidup, termasuk dirinya, Lila, dan Fikri. Tanggal di samping namanya menunjukkan tanggal operasinya sudah dilakukan. Sementara di bawahnya ada nama Lila dengan keterangan operasi dijadwalkan malam ini. Panik, Ardi akhirnya menyalakan HP-nya. Anehnya, sinyalnya penuh. Ia langsung menelpon Lila. Suara Lila terdengar lirih, diiringi gema seperti dari dalam gedung besar. Ardi, aku di ruang mayat. Mereka menungguku. Tolong jangan datang. Tiba-tiba telepon terputus, tetapi layar HP-nya tetap menyala, menampilkan pesan otomatis. Pasien berikutnya siap dioperasi. Ardi terengah-engah. Ia mulai merasakan tubuhnya semakin berat. Ketika melihat ke kaca, ia terkejut. Bayangannya memakai pakaian pasien rumah sakit, lengkap dengan gelang identitas bertuliskan namanya. Dari belakang, terdengar suara dokter tua. Kau kira bisa lari? Kau sudah lama mati, Ardi. Kau hanya belum menyadarinya. Lampu ruangan berkelip dan Ardi mendapati dirinya sudah berbaring di meja operasi dengan cahaya lampu operasi yang menyilaukan matanya. Suster tanpa wajah itu mendekat ke arahnya, mengangkat sebuah pisau bedah. Suara terakhir yang ia dengar, "Mari kita mulai operasi." Ardi menjerit saat pisau bedah itu hampir menembus dadanya. Tiba-tiba semua lampu mati, menyisakan kegelapan pekat. Dari kegelapan itu terdengar suara tangisan seorang perempuan. Itu adalah suara Lila. Saat lampu kembali menyala, Ardi melihat Lila berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya berlumuran darah, namun matanya kosong. Aku sudah selesai dioperasi, Ardi. Sekarang aku milik mereka, katanya sambil tersenyum ngeri. Di tengah kekacauan, kakek tua yang dulu menolong mereka muncul lagi membawa sebuah lentera. Namun kali ini wajahnya terlihat jelas, pucat, matanya merah dan kulitnya penuh bekas luka sayatan. Aku bukan penyelamat, nak. Aku penjaga di sini. Tugasku memastikan pasien tidak pernah kabur. Saat itu, Ardi baru menyadari bahwa kakek itu bukan manusia. Ia adalah dokter kepala rumah sakit itu semasa ia hidup dan ikut mati dalam kerusuhan. Kakek itu membuka sebuah pintu di belakang ruang operasi. Kalau kau masih ingin hidup, lewati pintu ini, katanya. Dengan ragu, Ardi berlari menembus pintu itu. Anehnya, ia mendapati dirinya kembali di kosannya. Segalanya tampak normal. Jalan ramai, teman-teman kampusnya menyapanya, seolah semuanya hanya mimpi. Tetapi saat ia melihat ke arah kaca, bayangannya tidak memantul. Malamnya, Ardi mendapat sebuah amplop yang diselipkan di bawah pintu kosnya. Di dalamnya ada kartu pasien rumah sakit tua dengan foto dirinya, Lila, dan Fikri. Di bagian bawahnya terdapat tulisan dengan tinta merah. Terima kasih sudah menjadi pasien kami. Operasi lanjutan dijadwalkan minggu depan. Dan dari kejauhan terdengar suara roda berangkar berdecit. Semakin lama
semakin dekat. Itulah kisah tentang rumah sakit tua di kota lama, tempat di mana pasien tak pernah benar-benar keluar dan operasi tak pernah berhenti. Bagaimana menurutmu? Beranikah kau masuk jika rumah sakit itu ada di dekatmu? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Bye.